Shalom Bapak Ibu Saudara, senang sekali di pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali di program Selamat Pagi Bapak. Biarlah kita boleh mengawali hari ini dengan memuji mengagungkan nama Tuhan. Terlebih dahulu, mari kita akan sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi yang indah ini di mana kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Itu semuanya karena kemurahan dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, terimalah setiap pujian dan ucapan syukur kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya, amin. Kita akan sama-sama menaikkan pujian bagi Allah kita. Hanya Engkau dalam hatiku yang memberikanku damai. Tiada kasih yang ada di dunia seperti kasih yang Kau berikan. Maka jiwaku pun memuji aman di bait-Mu. Satu asa di dalam hidupku, bersama-Mu sepanjang masa, yang ku puja hanya diri-Mu satu yang selalu setia menopang dan menjagaku senantiasa. Biar hidupku membawa kemuliaan bagi-Mu, karena diri-Mu dan kemurahan-Mu telah bertata di hatiku. Dengan segenap hati kita mau menyatakan, maka jiwaku pun memuji aman di bait-Mu. Satu asa di dalam hidupku, bersama-Mu sepanjang masa, yang ku puja hanya diri-Mu satu yang selalu setia menopang dan menjagaku senantiasa. Biar hidupku membawa kemuliaan bagi-Mu, karena diri-Mu dan kemurahan-Mu telah bertata di hatiku. Yang ku puja hanya diri-Mu satu
yang selalu setia menopang dan menjagaku senantiasa. Biar hidupku membawa kemuliaan bagimu, karena dirimu dan kemurahan-Mu telah bertata di hatiku. Karena dirimu dan kemurahan-Mu telah bertata di hatiku. Karena dirimu dan kemurahan-Mu telah bertata di hatiku. Oh, Kaulah yang bertata di atas pujian. Haleluya, kami sembah, kami muliakan Engkau. Haleluya, glory, kami bersyukur Tuhan, kami muliakan Engkau. Kau yang bertata selamanya. Haleluya, glory, glory, haleluya. Oh, hati kami limpah dengan ucapan syukur Tuhan, sebab kami boleh menerima kemurahan dan kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus, terimalah setiap pujian kami ini Tuhan. Biarlah setiap pujian dan nyanyian kami ini boleh menyukakan hatinya Tuhan. Sebentar Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya, amin. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara. Berjumpa lagi di program Selamat Pagi Bapak. Sebelum kita mengawali pagi hari ini, izinkan saya untuk sedikit menyampaikan firman Tuhan untuk mengawali pagi hari kita. Dan di bulan ini, bulan September, gereja kita mempunyai tema yang baru adalah Kristus adalah kekuatan. Dan ayat nas kita di Filipi 4 ayat 13. Saya akan bacakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Saya ingin ajak Bapak, Ibu, Saudara untuk mengetahui apa sih sebenarnya Rasul Paulus, kenapa Rasul Paulus menulis surat untuk jemaat di Filipi lewat anak rohaninya, yaitu Timotius. Dan sebenarnya surat ini tidak hanya ditulis untuk menyelesaikan masalah perpecahan, tapi juga bertujuan untuk mengucapkan terima kasih kepada jemaat Filipi, bukan melihat apa yang sudah diberikan, tapi buah dari bantuan finansial jemaat Filipi untuk setiap agenda penginjilan yang sudah dijalankan oleh Rasul Paulus ketika itu. Di dalam surat Rasul Paulus yang ditulis untuk jemaat di Filipi, Rasul Paulus menceritakan keadaannya saat itu ketika di penjara, dan justru Rasul Paulus bersyukur atas pemberitaan Injil yang mengalami kemajuan di saat Rasul Paulus di penjara. Bapak dan Ibu Saudara bisa membaca juga surat Filipi ini, karena surat Filipi ini cukup pendek Bapak Ibu Saudara, hanya 4 pasal. Dan kita juga akan tahu bagaimana kesadaran Rasul Paulus bahwa di dalam kelimpahan maupun kekurangan tetap ada penyertaan Tuhan, dan justru apa yang dikerjakan selama ini yang berkaitan dengan penginjilan mengalami kemajuan ketika Rasul Paulus di dalam penjara. Konsep ini cukup unik menurut saya Bapak, Ibu, dan Saudara.
Justru Rasul Paulus mengakui bahwa penginjilan semakin maju ketika dia di penjara. Justru di dalam penjara, Rasul Paulus leluasa memberitakan Injil. Di dalam kehidupan kita, seringkali kita mempunyai konsep kehidupan kita sendiri. Kita merancangkan segala sesuatu agar baik adanya menurut ukuran kita, ukuran manusia. Tapi bagaimana dengan yang Tuhan pikirkan? Adakah sama dengan yang kita rencanakan? Tentu tidak selalu sama, Bapak, Ibu, dan Saudara. Planning kehidupan kita pandang, kita akan bisa jalani dan serasa indah kita bayangkan. Tapi tanpa sadar kita lakukan itu dengan mengandalkan kekuatan sendiri. Bagaimana kalau Tuhan mempunyai cara lain? Dengan menghancurkan semua impian kita, meremukkan semua impian kita yang tadi kita pandang indah, yang tadi kita bayang-bayangkan seindah itu, seakan-akan kita bisa melaluinya. Tuhan hancurkan sedemikian rupa sehingga kembali menurut keinginan Tuhan dan rencana Tuhan. Apakah itu mudah? Apakah itu mungkin? Apakah itu baik? Apakah itu bisa kita kerjakan? Memandang masa depan, pernahkah kita di dalam posisi ini? Memandang masa depan itu sulit, memandang masa depan itu penuh dengan ketidakmungkinan, memandang masa depan itu seperti apa sih masa depan kita nantinya? Ketika kita pandang itu tidak mungkin, justru di dalam Tuhan, segala sesuatu justru memudahkan kita ketika kita di dalam Tuhan. Membuat kita lebih menikmati untuk menjalani masa depan yang sedang Tuhan atur untuk setiap kehidupan kita. Seperti Rasul Paulus pada saat di penjara, kalau ketika itu Rasul Paulus berpikir bahwa penginjilan ini akan usai ketika saya di penjara, maka Rasul Paulus tidak akan melihat cara pandang Tuhan. Rasul Paulus tidak akan melihat bagaimana Tuhan akan bekerja atas Rasul Paulus di dalam penjara ketika itu. Tapi karena Rasul Paulus mengetahui bahwa Tuhan selalu menyertainya, Tuhan selalu berada di sampingnya, Rasul Paulus mempunyai cara pandang yang lain. Sehingga tadi seperti yang di depan yang kita simak bahwa Rasul Paulus bersyukur karena ketika dia di penjara justru penginjilan ini semakin maju. Bapak dan Ibu Saudara, sudahkah kita berpikir hal yang sama dengan Rasul Paulus? Di dalam keterbatasan kita, kekurangan kita, di dalam kita memandang masa depan kita, di dalam kita memandang hari esok, pernahkah kita berpikir bahwa apa yang sedang kita alami, apa yang sedang kita rasakan, sesulit apapun itu, sesukar apapun itu, ternyata itu semua adalah rencana Tuhan, supaya kita mempunyai kekuatan yang baru di dalam Tuhan. Dan Tuhan ingin ketika kita jalan di dalam Tuhan, ketika kita mampu melalui segala sesuatunya yang sudah Tuhan rencanakan, tentunya Tuhan akan memberikan kekuatan yang baru. Tentunya Tuhan akan menyertai kita, bahwa kekuatan yang sebenarnya tersembunyi di dalam hidup kita, itu Tuhan akan nampakkan ketika kita hanya bergantung kepada Tuhan. Kekuatan itu akan semakin nampak ketika kita melewati keterbatasan kita, kekurangan kita akan melewati itu dengan kekuatan Tuhan yang Tuhan berikan. Bersama Tuhan Yesus Kristus kita akan mendapatkan kekuatan yang tidak pernah terduga. Dan kekuatan itu akan selalu baru dan semakin menguatkan iman percaya kita kepada Yesus Kristus. Jadi lewat renungan pada pagi hari ini, ketika Rasul Paulus dia di penjara karena pemberitaan Injil, Rasul Paulus tidak mudah menyerah. Rasul Paulus tidak begitu saja langsung down. Tapi Rasul Paulus justru berpikir, kenapa ya? Kenapa saya di penjara? Justru Rasul Paulus melihat bahwa ketika di dalam penjara, ketika dia dijebloskan ke dalam penjara karena pemberitaan Injil, justru di dalam situ Rasul Paulus dengan leluasa akan bisa memberitakan Injil. Dan di dalam hidup kita, ketika kita punya keterbatasan, ketika kita punya kekurangan, ketika kita mempunyai hal-hal yang sebenarnya tidak bisa kita lakukan, dan kita tidak bisa memandang masa depan itu, Tuhan akan membantu kita, memberikan kekuatan yang lebih untuk kita bisa melewatinya.
untuk kita bisa melewati keterbatasannya kita, untuk kita bisa melewati kelemahannya kita, seperti Rasul Paulus waktu itu. Ketika Rasul Paulus berpikir bahwa penginjilanku akan usai, maka Rasul Paulus tidak akan bisa bersyukur dan melihat bahwa di dalam penjara pun Rasul Paulus bisa melakukan penginjilan. Begitu pula halnya kita. Ketika kita melewati kelemahan kita, keterbatasan kita, kita mempunyai kekuatannya daripada Tuhan, kita mampu melakukan segala sesuatunya dan mampu melihat masa depan itu baik adanya, sesuai dengan rencana, sesuai dengan planningnya Tuhan atas kehidupan kita. Mari Bapak Ibu, dengan kekuatan yang daripada Tuhan, daripada Kristus, kita mau melewati masa depan kita mau memandang hari depan kita itu lebih baik lagi. Supaya di dalam masa depan kita itu kita percaya bahwa hanya Tuhanlah yang mengaturnya, dan hanya Tuhanlah yang akan memberikan kekuatan untuk kita bisa melewati segala keterbatasan dan kekurangan kita. Dan lewat pagi hari ini kita mau merenungkan segala sesuatu yang sedang kita alami, keterbatasan kita, kelemahan kita, supaya kita mau minta kepada Tuhan Yesus kekuatan yang lebih, supaya kita dimampukan untuk melaluinya. Inilah renungan pada pagi hari ini Bapak Ibu dan Saudara, supaya menjadi berkat Bapak Ibu dan Saudara di pagi hari ini. Dan mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk setiap rencana Tuhan, untuk setiap planning Tuhan atas kehidupan kami. Biarlah Bapa, ketika kami mau bergantung kepada Tuhan, kami mau mengikuti rencana dan planningnya Tuhan, kami bisa Tuhan melewatinya dengan kekuatan yang diberikan pada Tuhan. Kami bisa melewatinya Tuhan dengan kekuatan yang baru daripada Tuhan. Sehingga kami bisa melewatinya, kami bisa melihat sudut pandang daripada Tuhan. Kami tidak memakai kekuatan kami sendiri, tetapi memakai kekuatan daripada Tuhan. Bila Tuhan di pagi hari ini, kami juga bergantung kepada Tuhan untuk melewati pagi hari ini. Supaya hari-hari kami selalu dalam penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kasih jiwa kami. Haleluya. Amin. Kita akan bersama-sama menaikkan pokok-pokok doa sesuai dengan daftar yang tercantum di layar.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.